Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Sandrina Trinisa Seite dengan NIM 11S24009. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS, yaitu tentang vektor data. Nah, jadi eh, sini kita akan membuat data vektor, di mana vektor ini memiliki tiga komponen, yaitu X, Y, dan Z. Nah, X itu bertipe double, Y bertipe double, dan Z bertipe double. Dan selanjutnya, kita akan buat selektor untuk X, Y, dan Z. Nah, eh, get X itu adalah fungsi yang memiliki input itu adalah vektor 3 dan hasilnya akan dikembalikan untuk double. Dan nanti eh, fungsi get X ini akan mengambil nilai X dari sebuah vektor 3. Nah, hal tersebut sama dengan get Y dan get Z. Oke ya, selanjutnya fungsi untuk membuat vektor 3D. Di sini ada fungsi make vektor 3 yang akan menerima 3 parameter dalam bentuk double dan hasilnya nanti akan dikembalikan ke dalam bentuk vektor 3. Dan nanti hasilnya akan jadi vektor 3 eh, X, Y, dan Z. Kemudian Fungsinya adalah fungsi untuk memeriksa apakah vektor adalah vektor nol atau origin. Nah, is origin ini, fungsi is origin ini akan menerima input berupa vektor 3 dan hasilnya akan dikembalikan ke dalam bentuk boolean. Nah, is origin P. Apabila X dari vektor P itu sama dengan nol dan Y dari vektor P itu adalah nol dan Z dari vektor P sama dengan nol, maka itu true karena semua komponennya itu adalah nol. Maka vektor tersebut adalah vektor nol atau origin. Kemudian selanjutnya, fungsi untuk memeriksa kesamaan dua vektor, yaitu fungsi is equals, di mana fungsi ini menerima dua parameter, yaitu vektor 3 dan hasilnya nanti akan dikembalikan ke dalam bentuk boolean. Nah, is equals ini untuk ngecek dua vektor. Nah, di sini vektornya itu adalah vektor P dan vektor W. Nah, lalu dicarilah apakah vektor X dari apakah komponen X dari vektor P itu sama dengan X dari vektor W dan Y dari vektor X, vektor P sama dengan Y dari vektor W dan Z dari vektor W sama dengan Z dari vektor W. Itu. Kemudian fungsi untuk memeriksa ketidaksamaan dua vektor. Ini merupakan kebalikan dari fungsi is equals. Nah, kita bisa lihat eh, fungsi x is not equals ini akan menerima dua parameter vektor 3 dan hasilnya nanti akan dikembalikan ke dalam bentuk boolean. Nah, di sini fungsi itu adalah not is equals p. Berarti kebalikan dari is equals ini. Gitu. Kemudian fungsi untuk mencari bilangan terbesar di antara dua bilangan. Nah, kita akan mencari nilai terbesar dari dua bilangan. Nah, di sini fungsi X2 akan menerima dua parameter double dan nanti hasilnya akan dikembalikan ke dalam bentuk double juga. Nah, max 2 XY apabila jika X lebih besar dari Y, maka X, jika tidak, maka Y. Kemudian, fungsi untuk mencari bilangan terkecil di antara dua bilangan. Jika fungsi ini mencari nilai terbesar, maka fungsi ini adalah untuk mencari nilai terkecil. Eh, Fungsi min2 akan menerima dua parameter berbentuk double dan hasilnya akan dikembalikan ke dalam bentuk double juga. Nah, apabila jika X lebih kecil sama dengan Y, maka X ya tidak pakai Y. Dan selanjutnya adalah fungsi untuk mencari komponen terbesar antara dua vektor. Nah, fungsi vektor max ini akan menerima dua parameter vektor 3, yaitu yaitu vektor 3 dan hasilnya nanti akan dikembalikan dalam bentuk vektor 3 juga. Nah, di sini itu make vektor 3 max 2 get X dari komponen X dari vektor P dengan X dari vektor W, lalu uh, Y dari vektor P dan Y dari vektor W, dan Z dari vektor eh, P dan Z dari vektor W. Baiklah, akan saya lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah vektor min. Nah, ini adalah fungsi untuk mencari komponen terkecil antara dua vektor.
vektor yang kedua itu adalah vektor P dan vektor W. Baik, vektor 3, kita akan mencari nilai terkecil dari X vektor P dan X vektor W, kemudian min 2 dari Y vektor P dan Y vektor W, kemudian min 2 dari vektor min 2 dari Z vektor P dan Z vektor. Kemudian selanjutnya adalah fungsi untuk menghitung magnitudo atau panjang vektor. Nah, di sini magnitudo ini kita akan pakai rumus akar kuadrat dari jumlah kuadrat komponen X, Y, dan Z. Ini fungsi magnitudo ini akan menerima parameter input atau input berupa vektor 3 dan hasil nanti dikembalikan ke dalam bentuk double, yaitu bilangan desimal. Dan di sini kita pakai round to two. Round to two itu adalah fungsi untuk membulatkan bilangan desimal menjadi 2 angka di belakang koma. Karena kan kita inginkan hasilnya itu dalam bentuk double, maka desimalnya akan dibulatkan jadi 2 angka di belakang. Lalu ini adalah rumus magnitudenya, itu akar squared dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dot product. Fungsi dot product ini adalah untuk menghitung hasil kali titik dari 2 vektor dengan menjumlahkan hasil kali dari setiap komponen. Nah, di sini fungsi dot product ini akan menerima 2 parameter vektor 3 dan kemudian dikembalikan hasilnya dalam bentuk double. Di sini dia juga menggunakan round to two, di mana bilangan desimalnya akan dibulatkan 2 angka di belakang koma. Jadi X vektor Y, X vektor P akan dikali dengan X vektor W ditambah Y vektor P dikali dengan Y vektor W ditambah dengan Z vektor P dikali Z vektor W. Kemudian fungsi cross product. Nah, fungsi cross product ini adalah untuk menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap 2 vektor yang diberikan. Nah, di sini dia akan menerima 2 parameter vektor 3 dan hasilnya akan dikembalikan lagi ke dalam bentuk vektor 3 juga. Vektor 3 Y dikali Z dan selanjutnya. Kemudian adalah fungsi normalize. Fungsi normalize ini fungsi untuk mengembalikan vektor unit atau dengan panjang 1 dan membagi setiap komponennya itu dengan magnitudo. Nah, tapi di sini kalau magnitudonya sama dengan 0, maka X, Y, dan Z itu akan menjadi 0. Kemudian jika magnitudo, maka selanjutnya jika vektor 3 round to two. Dan di sini kita pakai round to two untuk membulatkan bilangan desimal jadi 2 angka di belakang koma. Nah, jadi X akan dibagi dengan magnitudo, Y dibagi dengan magnitudo, dan Z dibagi dengan magnitudo. Kemudian fungsi angle. Fungsi angle ini berfungsi untuk menghitung sudut antara 2 vektor dalam radian. Nah, fungsi ini akan menerima 2 parameter vektor 3 dan hasilnya akan dikembalikan ke dalam bentuk double. Sini juga pakai round to two, dan rumusnya adalah A plus round to two dot product dari P vektor P dan vektor W per magnitudo vektor V dikali dengan magnitudo vektor W. Ya. Selanjutnya, fungsi untuk mengonversi sudut radian ke derajat yaitu fungsi angle rad itu akan diterima inputnya berupa double lalu dihasilkan lagi outputnya berupa double. Nah, di sini dia pakai round to one yang artinya bilangan desimalnya itu akan dibulatkan menjadi 1 angka di belakang koma. Rumusnya adalah radian dikali 180 per pi. Kemudian fungsi distance.
fungsi distance ini adalah untuk menghitung jarak pada dua vektor. Lalu fungsi distance ini akan menerima dua uh, parameter vektor 3 dan hasilnya akan dikembalikan ke dalam bentuk double. Sini dia menggunakan round to. Lalu rumusnya adalah akar dari x vektor w dikurang x vektor v pangkat 2 ditambah y vektor w dikurang y vektor v pangkat 2 tambah z vektor w dikurang z vektor v pangkat 2 gitu. Kemudian fungsi scale. Sini untuk melakukan scaling terhadap vektor. Sini dia akan menerima dua parameter. Itu vektor 3. Lalu double dan hasilnya itu akan dikembalikan ke dalam bentuk vektor 3. Nah, T di sini adalah sebagai skalar. Nah, rumus itu adalah X dikali T, Y dikali T, dan Z dikali T. Kemudian, selanjutnya adalah fungsi untuk menjumlahkan dua vektor. Tuh, di sini kita pakai fungsi add vektor, vektor 3, vektor 3 dan vektor 3 ya. Artinya, nanti dia menerima dua parameter vektor 3 dan hasilnya akan dikembalikan ke dalam bentuk vektor 3 juga. Nah, di sini kita akan jumlahkan X dari vektor P ditambah X dari vektor W, lalu Y dari vektor V ditambah Y dari vektor W, Z dari vektor V, dan Z dari vektor W. Kemudian selanjutnya adalah subvektor, itu untuk mengurangkan dua vektor. Dari sini fungsinya sama, akan menerima dua parameter vektor 3 dan hasilnya juga parameter dan hasilnya juga vektor 3. X vektor P kurang X vektor W begitu selanjutnya. Kemudian move vektor ini fungsi untuk melakukan perkalian komponen dua vektor. Okay. Make vektor 3, maka X dari vektor W akan dikalikan dengan X dari vektor W, lalu Y dari vektor P akan dikali dengan Y vektor W, Z dari vektor P akan dikali dengan Z vektor W. Kemudian selanjutnya adalah fungsi untuk membagi dua vektor, dua komponen dua vektor, dan dapat menangani pembagian dengan nol. Nah, sini fungsinya adalah di vektor, maka ada dua parameter vektor 3 dan hasilnya juga vektor 3. Sini kita pakai rantuan dan save div X vektor P dan X vektor W, demikian selanjutnya sampai Z. Kemudian di sini kita pakai fungsi pembantu untuk menangani pembagian dengan nol. Nah, ini fungsi save div ini akan menerima dua parameter, double dan hasilnya juga double. Nah, di sini apabila salah satu parameternya itu apabila input itu nol, maka hasilnya akan menjadi nol. Nah, jika B-nya itu nol, maka itu hasilnya akan menjadi infinity. Nah, namun apabila keduanya tidak nol, maka dia akan menggunakan pembagian normal yaitu A. Kemudian fungsi untuk menghitung pantulan vektor, itu reflect vektor 3, ya dua parameter, nanti hasilnya akan menjadi vektor 3 juga. Nah, di sini subvektor, harusnya apa? Subvektor P, scale W ya, dikali dot product vektor P dan vektor W. Kemudian selanjutnya adalah fungsi lerp. Fungsi lerp ini untuk melakukan interpolarisasi linear antara dua vektor. Nah, di sini akan diterima 3 parameter. Nah, parameter pertama adalah vektor 3, parameter kedua vektor 3, dan parameter ketiga vektor 2. Nanti hasilnya akan dikembalikan ke dalam bentuk vektor 3 juga. Jadi, di sini lerp WD, lalu add vector ini ada penimbangannya, kemudian scale T 1 dikurang T kali scale W dikurang T. Kemudian di sini adalah fungsi round itu yang tadi kita jelaskan, itu
kisaran situ, di mana dia akan menerima input berupa double dan hasil juga nanti akan double. Ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa nanti fungsi ini akan membulatkan bilangan desimal menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian perhitungan ini membulatkan bilangan desimal menjadi 1 angka di belakang. Selanjutnya, ini merupakan fungsi utama dari kasus ini. Sekarang kita akan coba untuk run. Oke. Info S S24 Oke. Input yang digunakan itu adalah saya lihat dulu. Input yang digunakan adalah 1 0 0 0 1 0 1. Nah, maka output yang dikeluarkan adalah seperti berikut. Nih, kita lihat. Ini adalah output yang dikeluarkan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih.